Halo adik-adik Kuiperian, bertemu kembali dengan Kak Marlina, tutor sejarah kalian, yang dalam video kali ini kakak akan membahas materi mengenai manusia purba di Indonesia. Nah adik-adik Kuiperian, kalian tentu perlu berbangga hati karena menjadi bagian dari negara Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia terdapat dua situs yang menjadi lumbung dari penelitian manusia purba yang tidak hanya menggambarkan manusia purba di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, dua situs itu apa saja? Kita lihat adik-adik. Nah, yang pertama kakak akan bahas mengenai penelitian manusia purba di Sangiran. Jadi adik-adik Kuiperian, dua daerah atau dua situs yang menjadi daerah penelitian manusia purba, yaitu situs Sangiran dan situs Trinil. Kali ini pertama kakak akan membahas mengenai Sangiran dulu. Nah, ini adalah gambar Sangiran, di mana situs Sangiran menjadi museum purbakala. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu tugu yang menggambarkan hasil penelitian yang ada di situs Sangiran, yaitu mengenai Homo sapiens. Selanjutnya, nah ini adik-adik salah satu ilmuwan yang penting dalam penelitian manusia purba di Indonesia, yaitu von Koningswald. Dia adalah salah satu peneliti dari Belanda yang cukup menggemparkan dunia atas penemuan fosil di Sangiran yang kemudian menjadi bagian dari penelitian dunia, ya. Nah, kita lihat adik-adik pembahasan mengenai situs Sangiran itu apa. Nah adik-adik, situs Sangiran ini adalah sebuah kompleks situs manusia purba yang menurut penelitian berasal dari zaman kala Pleistosen. Nah di mana ini adalah yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia bahkan di Asia. Kemudian situs Sangiran ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Jadi sudah terbayang begitu luasnya situs Sangiran. Kemudian, nah adik-adik karena seperti kakak tadi bilang bahwa situs Sangiran menjadi situs yang penting untuk penelitian manusia purba tidak hanya di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia, maka dari itu UNESCO pada tahun 1998, UNESCO ini adalah salah satu lembaga PBB, ya, organisasi PBB yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan. UNESCO menetapkan situs Sangiran sebagai situs warisan dunia, ya, dengan nama The Sangiran Earlyman. Nah, itu ya adik-adik tahun 1998. Kemudian adik-adik jika dilihat dari elemen yang ada di situs Sangiran ini adalah berupa endapan lempung hitam, ya, dan pasir pluvio-vulkanik, ya, berupa tanah. Memang tanahnya ini dikatakan tidak subur dan pada musim kemarau ini cenderung terlihat gersang. Nah, situs Sangiran secara fisik terlihat berbentuk kubah raksasa, makanya kemudian disebut dengan Sangiran Dome atau Dom Sangiran, ya, akibat adanya erosi pada bagian puncaknya, ya, sehingga kemudian menyebabkan terbentuk seperti kubah, ya. Nah, adik-adik, dalam kubah raksasa Sangiran tersebut terdapat perbukitan yang bergelombang yang menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan, ya, lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang termasuk artefak. Jadi di kubah raksasa tersebut ditemukan berbagai fosil yang terendap dalam bagian-bagian atau lapisan-lapisan kubah tersebut, ya. Selanjutnya adik-adik,
Nah, situs Sangiran ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti bernama P.E.C. Schmuling. Nah, dalam penelitiannya, Schmuling menemukan fosil berupa vertebrata di daerah Kalioso, Sangiran. Nah, kemudian pada tahun 1934, von Koningswald menggemparkan dunia dengan hasil penelitiannya, yaitu berupa fosil-fosil Homo erectus. Nah, adik-adik, situs Sangiran ini adalah situs dunia yang memberikan pengetahuan tidak hanya gambaran mengenai evolusi fisik manusia saja, tetapi tentang evolusi hewan, budaya, dan lingkungan. Artinya di situs Sangiran ini dapat kita simpulkan merupakan gambaran dari bagaimana manusia praaksara hidup, kemudian hewan dan tumbuhan, ya. Kemudian, nah ini adalah kubah Sangiran, adik-adik. Kubah Sangiran yang terdapat di Sangiran. Nah, ini bentuknya, ya. Ada sekitar 5 fase, ya. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh tanah di situs Sangiran. Sebelumnya kakak sudah menjelaskan bahwa di Sangiran terdapat tanah-tanah yang cenderung gersang atau tidak subur. Nah, ini adalah salah satu jenis tanah di situs Sangiran, terutama di bagian formasi Kalibeng, ya, yang hanya tersingkap pada bagian Kalibeng atas atau Pliocene atas. Nah, salah satu hal yang menandakan di ini atau di formasi Kalibeng ini adalah dengan bukti penemuan dari fosil-fosil gajah, ya, tentunya gajah purba, adik-adik. Nah, ini kemudian proses terbentuknya kubah Sangiran, ya, adik-adik. Ada 5 formasi. Yang pertama adalah formasi Kalibeng, tadi kakak sudah jelaskan. Kemudian formasi Grensbang. Nah, formasi Grensbang ini terjadi pada 900.000 tahun yang lalu. Sedangkan formasi Kalibeng itu sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Kemudian ketiga adalah formasi Pucangan sekitar 700 tahun yang lalu. Selanjutnya adalah formasi Kabuh, dan yang terakhir adalah formasi Noto Puro. Nah, adik-adik, di Sangiran Dom ini atau di kubah Sangiran ini adalah ditemukan banyak sekali penemuan fosil-fosil di beberapa bagian atau di formasi-formasi ini, ya. Kemudian, nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai situs Trinil. Nah, di situs Trinil ini ada salah satu penemuan yang kemudian menggemparkan dunia berhubungan dengan teori Darwin. Nah, seperti apa? Kita lihat nih, adik-adik. Nah, penelitian manusia purba di Trinil. Nah, ini adik-adik, situs Trinil ini merupakan salah satu situs yang menjelaskan mengenai kehidupan zaman praaksara masa Pleistosen Tengah atau sekitar kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Nah, Trinil terkenal sejak penemuan fosil atap tengkorak yang kemudian dinamakan dengan Pithecanthropus erectus dan beberapa tulang paha utuh dan fragmen oleh Eugene de Bois. Nah, kemudian ekskavasi yang dilakukan Eugene de Bois di Trinil ini memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan terutama mengenai jejak manusia purba. Nah, salah satu penelitian dari Eugene de Bois ini, adik-adik, dengan ditemukannya Pithecanthropus erectus yang membantah dari adanya teori Darwin yang mengatakan bahwa evolusi manusia berasal dari kera. Nah, sedangkan dengan ditemukannya Pithecanthropus erectus ini kemudian menjadi adanya missing link dari kera kemudian menuju ke manusia. Nah, itu sehingga kemudian penelitian ini menjadi salah satu antitesis dari penelitian yang dilakukan oleh Darwin, ya, Charles Darwin. Kemudian nih, adik-adik, nah ini adalah situs Trinil, ya, terletak di daerah Ngawi, Jawa Timur, di sekitar Sungai Bengawan, Solo, ya. Nah, ini adalah Eugene de Bois
dia adalah salah seorang peneliti dari Belanda meskipun namanya adalah sangat Perancis ya adik-adik. Nah, Eugene de Bois ini sebetulnya pernah meneliti juga adik-adik di daerah Sangiran, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Eugene de Bois, dia merasa kurang tertarik sehingga kemudian meninggalkan penelitian yang ada di Sangiran, kemudian beralih ke wilayah Trinil. Meskipun secara wilayah ya adik-adik, Sangiran dan Trinil itu adalah satu kawasan Sungai Bengawan Solo. Kenapa demikian? Karena sungai sangat berperan penting terhadap kehidupan manusia praaksara pada saat itu ya. Oke, nah ini adalah salah satu daerah penemuan manusia purba di Trinil. Ini adalah daerah Trinil sepanjang Sungai Bengawan Solo ya adik-adik. Nah ini yang menjadi wilayah ekskavasi. Ekskavasi itu penggalian ya. Zaman praaksara yang dilakukan oleh Eugene de Bois tahun 1893. Sehingga kemudian Eugene de Bois dijadikan sebagai salah satu peneliti yang paling awal untuk penelitian manusia purba di Indonesia ya. Nah, itu adik-adik Kuiperian berhubungan dengan materi manusia purba di Indonesia mengenai situs Sangiran dan situs Trinil. Mudah-mudahan adik-adik Kuiperian menjadi paham mengenai materi ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Kuiper!